Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudaraku seiman dan seagama, dimanapun Anda berada, didoakan semoga Allah sentiasa melindungi, memberkati, dan membimbing kita ke arah jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita Surat Yusuf. Dan kita masih bicara tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan tanda-tanda awal penjumpaan, pertemuan dan berkumpulnya semula Nabi Yusuf alaihissalam dan ahli keluarganya setelah berpisah berpuluh tahun lamanya tanpa ada berita. Sekaligus ayat-ayat yang sedang kita pelajari mulai pada 70, 71, 72 dan seterusnya. Dan juga ayat sebelumnya. Ayat-ayat yang menerangkan tentang betapa sudah hampirnya apa yang Allah janjikan kepada Nabi Yusuf melalui mimpinya berpuluh tahun sebelumnya itu akan terwujud tak lama lagi. Ini sekaligus menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala benar-benar zat yang tidak mungkin akan memungkiri janjinya
kepada hambanya. Pasti Allah akan tunaikan apabila Allah telah berjanji. Di dalam mimpi Yusuf, Allah telah berikan kepadanya, beritahukan kepadanya, suatu hari akan jadi orang besar. Semua adik-beradiknya, termasuk kedua ibu bapanya, yang telah berpisah puluhan tahun, wabil khusus adik-beradiknya, abang-abangnya lebih tepatnya, yang telah banyak melakukan kezaliman kepadanya, akhirnya dihimpunkan semula dan memberikan sujud hormat kepadanya. Janji Allah ini melalui ayat-ayat yang sedang kita pelajari sudah mulai ketara bila janji Allah itu akan segera diwujudkan. Bahasa mudahnya pengajarannya, jika Allah menjadikan sesuatu pada hambanya, pasti akan ia tunaikan. Hanya masalah waktu. Ada janji Allah yang segera Allah tunaikan. Tidak perlu masa yang lama mulai pada Allah berjanji hingga penunaian janjinya menurut ukuran kita. Sebagai janji Allah kepada ibu Nabi Musa, ketika Allah perintahkan untuk menghanyutkan Musa yang masih bayi di sungai Nil, dan Allah ingatkan ibu Musa tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu sedih, karena Allah akan mengembalikan semula Musa ke pangkuannya. Dan betul, hanya dalam hitungan hari atau hitungan bulan mungkin, Musa dikembalikan oleh Allah kepada ibunya. Ada janji Allah yang agak lama sikit. Contoh ketika Allah menjanjikan memberitahu pada Muhammad dan umatnya melalui mimpi Nabi bahwa orang Islam Madinah, Ansar Muhajirin, akan dapat melaksanakan ibadah umrah atau haji ke Baitullah Al-Muharram dalam keadaan selamat, tak ada gangguan. Dan janji Allah itu Allah berikan pada Nabi ketika Makkah masih dikuasai sepenuhnya oleh orang kafir. Sementara orang kafir tidak menghendaki tentunya kedatangan Nabi ke Makkah. Tapi betul, tak sampai 2 tahun Nabi, Allah Subhanahu wa taala ini menunaikan janjinya. Dan ada yang lama. Contohnya Nabi Yusuf, boleh katakan agak lama, 40 tahun lebih. Allah berikan contoh-contoh bahwa dia tidak ingkar janji. Pasti akan menunaikan apa yang dijanjikan kepada hambanya. Pasnya yang di dunia ini. Agar kita juga meyakini bahwa apa yang Allah janjikan pada hambanya di akhirat pun pasti Allah akan tunaikan.
Sedangkan janji Allah yang Allah berikan pada hamba dunia pun Allah telah tunaikan. Hanya masalah waktu. Mungkin cepat, mungkin lambat sikit, mungkin agak lambat, lama. Itu pun bagi kita. Tapi dalam ilmu Allah tidak ada istilah cepat, lambat. Dulu, sekarang, nanti tidak ada. Sebab dalam ilmu Allah, semuanya telah berlaku. Sehingga jika Allah berjanji pada kita dalam Al-Quran banyak sekali, janji Allah pada orang mukmin, pasti Allah tepati. Dan keyakinan seperti itu tidak harus pudar dari hati kita. Jangan hanya karena lambatnya Allah memberikan janjinya kepada kita, lalu kita kehilangan keyakinan. Atau paling tidak meragui akan kebenaran janji Allah. Itu adalah luar biasa. Itu boleh mencederkan keyakinan kita. Jangan hanya karena lambatnya Allah menunaikan apa yang dia janjikan, membuat kita hilang keyakinan atau meragui kebenaran janji Allah. Waliyadzubillah. Subhanallah. Sekarang kita akan pelajari sama ayat yang ke-72. Di mana dalam ayat 69, ayat yang ke-70, adik-beradik Yusuf dituduh mencuri. Mereka bingung. Tuduhannya sangat keras. Innakum lasarikun. Sungguh kamu orang-orang yang mencuri. Mereka pun menafikan juga dengan sangat kuat. Dia datang menghadap dan itu memberikan mesej yang jelas kepada yang menuduh bahwa mereka ini bukan pencuri. Sebab biasanya kalau orang mencuri, lalu didakwa mencuri oleh yang dia jadi mangsanya, ya mereka akan lari lah. Karena adik-beradik Yusuf tidak merasa melakukannya, maka dengan tegas, berani, tanpa gentar, datang semula menghadap pegawai-pegawai istana. Dalam ayat 71 itu. Dan mereka bertanya, Madza tafkidun? Tuan-tuan kehilangan apa? Kalimat yang luar biasa, indahnya. Mereka tak kata, apa yang kami curi? Tak. Tuan tuduh kami mencuri. Apa yang kami curi? Bukan begitu. Mereka kata, Tuan tuduh kami mencuri. Sebetulnya Tuan kehilangan apa? Masya Allah. Wahai masa itu mereka sudah dalam bersiap sedia untuk balik ke kampung halaman. Tapi mengurungkan niatnya, balik semula istana menghadap penguasa. Dan ini sikap tanggung jawab luar biasa bagi membersihkan diri mereka daripada tuduhan mencuri yang dilontarkan. Ayat 72, karena mereka bertanya, tuan-tuan kehilangan apa? Pegawai istana kata, qalu nafqidu suwa'al malik. Pegawai istana yang menyeru, yang menuduh mereka mencuri itu berkata, nafqidu suwa'al maliki. Ayat 72. Ya, kami kehilangan piala raja.
bekas untuk minum raja dan sekaligus untuk menyukat. Ini milik raja ini. Waliman ja'a bihi himlun ba'ir wa ana bihi za'im. Dan siapa saja yang dapat mengembalikannya, suak itu, dia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta. Ada habuan, ada reward, ada upah. Kamu akan dapat upah berupa bantuan makanan yang kadarnya, yakni sebanyak yang bawa, seberat yang boleh dibawa oleh seekor unta. Wa ana bi'izai. Dan aku memberi jaminan terhadapnya. Jamaah rahimakumullah. Ulama berbeza pendapat siapa agaknya yang berkata ini. Ketika mereka kata nafkidu suwa al-malik, kami kehilangan piala diraja. Kami. Ya, nampaknya pegawai-pegawai istana. Karena gunakan dhamir kami jamak. Tapi ketika mereka berjanji, ada jaminan mereka nak berikan hadiah berupa bantuan makanan sebanyak yang boleh dibawa oleh seekor unta. Bila mereka percaya mengembalikan suap, mereka tak kami. Mereka tak kata kami akan menjamin terhadapnya. Tapi aku. Lalu siapa ni yang kata ni? Tadi kata kami, sekarang tu jadi aku. Kenapa dhamirnya berubah-ubah? Daripada kami menjadi aku. Kami merujuk ramai. Tapi aku menunjuk seorang. Ayat ini jamaah sekalian dan ayat yang lain. Susunan ayat Quran yang seakan-akan tidak konsisten dari aspek grammarnya, dari aspek tata bahasa, qawaidul lughahnya. Bagi pembenci-pembenci Islam, ini dijadikan senjata untuk mengkritik Al-Quran. Al-Quran itu penuh dengan kesalahan. Dari segi tata bahasa pun kacau. Mula-mula sekejap kami, lepas itu kata aku. Macam mana bercakap dengan seseorang dalam satu masa, pada orang yang sama, membahasakan dirinya sebagai mutakalim kami, lepas itu kata aku. Itu tata bahasa yang silap besar. Kata pengkritik Al-Quran. Bagaimana kita hendak menjelaskannya? Jamaah sekalian. Ketika Allah berfirman dalam ayat 72 ini, kami kehilangan piala raja. Dan bagi siapa yang berjaya mengembalikannya, akan aku berikan bantuan makanan sebanyak yang boleh oleh seorang. Dan aku akan menjamin terhadapnya. Aku si penjaminnya untuk pastikan kamu dapat hadiah tersebut. Daripada kami, nahnu, bertukar jadi aku, anak. Jamaah sekalian, kata mereka ini kesalahan yang tak sepatutnya berlaku jika itu benar-benar firman
Allah, kata mereka. Tetapi sebetulnya di sini kalau kita cermat menelusuri bahasa Al-Quran, mereka menjawab, pihak istana menjawab pertanyaan adik-beradik Yusuf, Tuan kehilangan apa? Mereka, pihak istana kata, kami kehilangan Su'ab Malik. Karena mereka lah, bukan seorang. Pihak istana yang semuanya secara kolektif bertanggung jawab atas keselamatan harta negara. Ya. Tanggung jawab menjaga keamanan, keselamatan harta negara daripada hilang, daripada dicuri adalah tanggung jawab bersama. Sebab itu mereka kata kami kehilangan. Mereka merasa memiliki apa yang dimiliki oleh negara itu. Karena mereka merasa memiliki, mereka merasa bertanggung jawab sama. Sebab nanti jika pihak atasan, pihak raja katalah mempertanggungjawabkan, macam mana suap beta boleh hilang? Macam mana suap negara boleh hilang? Yang dipetahukan bukan seorang. Yang bukan semua pegawai. Itu pegawai kata, kami semua kehilangan. Itu maksudnya. Ini menunjukkan bahawa menjaga harta negara, milik negara, kepentingan negara itu berada di atas bahu orang ramai. Dalam hari ini, pegawai istana dilantik. Jadi, ada pertanggungjawaban secara kolektif. Tetapi, ketika istana mengeluarkan janji bahawa mereka akan memberi hadiah kepada siapa saja yang dapat menemukan semula, mereka tak kata kami berjanji. Sebab mereka tidak ada hak pada harta negara. Sehingga boleh membeliakan sesuka hati. Tidak. Bahawa mereka punya hak, secara kewajiban secara kolektif untuk menjaga keselamatan negara. Iya. Tapi mereka tidak punya hak, tidak berhak untuk secara kolektif menggunakan, mengeluarkan, memberi dan memindahkan harta negara suka hati. Mereka tak kata wa nahnu, katalah. Kenapa mereka tak kata wa nahnu dan kami bihi zu'ama. Tapi aku, lalu siapa yang kata aku ini? Yang kata aku tentu bukan mereka. Yang kata aku di sini pasti bukan mereka. Inilah sama sekalian. Sehingga ulama berbeza pendapat. Pendapat yang pertama, yang berkata kami kehilangan Su'ab Malik itu adalah pegawai istana atau penolong-penolong Nabi Yusuf secara kolektif. Dan ketika memberi jaminan, aku akan memberikan reward, itu seorang, itu merujuk ketua mereka. Itu pendapat pertama. Kabiruhum. Qala kabiruhum ana kafil. Ana dhamin. Akulah yang akan bertanggung jawab, berjanji untuk memberikan kamu hadiah, dan aku akan memberi jaminan. Ketua yang kata, seorang. Karena huwa al-mutawakkil bil khazain
Waktu itu. Karena seorang ketua ini saat itu diberikan amanah tanggung jawab sepenuhnya. Sebab, ya betul bahwa mereka semua bertanggung jawab, tapi ada ketuanya. Ketuanya yang kata, aku. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, yang dimaksudkan aku ini, Nabi Yusuf sendiri. Pegawai istana kata, kami kehilangan Su'al Malik. Siapa saya yang dapat mengembalikannya, menemukannya? Aku. Dan pendapat lain, Nabi Yusuf sini kata, aku yang berjanji akan memberikan hadiah. Sehingga di situ ada perubahan dhamir untuk mutakalim daripada nahnu dalam bentuk mutakalim ma'al ghaib menjadi aku. Dari satu saja. Jadi di sini tidak ada kesilapan tata bahasa. Justru dalam ini memberikan message yang tepat lagi jelas apa yang berlaku pada saat itu. Bahkan sebaliknya jika tidak ada perubahan, dhamir katalah, ayat ini berbunyi katalah. Nahnu qalu nafkidu suwa'al malik waliman ja'a bihi himlun ba'ir wa nahnu bihi zu'ama. Malah tidak tepat. Tambah. Mereka itu bertanggung jawab ke semua secara kolektif terhadap harta negara yang hilang. Tapi mereka juga pada secara kolektif semua bertanggung jawab untuk membelanjakan, memberikan milik negara. Wah, itu bahaya. Bahaya sekali. Jadi hanya seorang. Sama ada ketua mereka, itu pendapat pertama, atau Nabi Yusuf sendiri yang berjanji. Sebab itu dia kata, ana. Subhanallah. Quran memberikan maklumat yang seperti itu. Tentang tanggung jawab dan hak menjaga keselamatan harta negara. Saya tadi tidak boleh ada yang hilang, tidak boleh yang keluar tanpa maklumat, data, alasan, bukti yang jelas. Tidak boleh ada orang mencurinya walaupun sedikit. Itu tanggung jawab ramai. Tapi tidak berkaitan bicara tentang hak mengeluarkan, hak menggunakan, hak mengambil harta sebagai bayaran, sebagai upah. Itu mesti ada ketua, seorang yang bertanggung jawab. Dalam hal ini Nabi Yusuf lah. Yang memang semua orang Mesir telah, Raja Mesir telah melantiknya. Sebagai khazainil ard dalam ayat yang telah kita pelajari sebelumnya. Itu dari segi bahasa ya. Bahasa. Baik. Sekarang dari segi maknanya jamaah sekalian. Ayat ini kata Mufassir Mutawili Sya'rawi. Beliau berkata, saya bacakan dulu apa kata Mutawili Sya'rawi. Innal ladzina a'lanuhum bisyriqah. Sesungguhnya orang-orang yang mengiklankan, memberitahukan, menuduh mereka adik-beradik sebagai pencuri. Mereka adik-beradik Yusuf patah balik menghadap mereka dan menafikan. Apa yang kami curi? Dan mereka berjawaban, laqad dha'at siqayatul malik. Bejana, tempat minum raja yang selalu digunakan untuk menyukat.
telah hilang dari kami. Faman sayukhrijuha minal makanil mukhtafiyah bi saufa yanalu mukafa'ata qadriha wasna himlimai. Dan siapa di antara kamu yang berjaya menemukan di kain atau karung atau goni tempat makanan kamu itu. So kami yakin ada di antara goni dan kain karung kamu. Sewaktu ada di situ. Siapa yang berjaya mengembalikan semula? Aku berjanji nak berikan hadiah yang sangat besar. Yakni himlu ba'ir. Himlu ba'ir. Dan aku zaim. Ini bukan janji belaka. Aku sekaligus penjaminnya. Memberi jaminan. Tak payah khawatir. Bahkan kamu tak perlu minta. Kamu tak perlu minta dan merayu-rayu. Aku bagi. Jamaah sekalian. Ada pengajaran yang luar biasa di sini. Buat kita. Dari Nabi Yusuf AS. Ingat ya. Ini kalau ikut pendapat yang mengatakan jika Anabi Zaim itu yang berkata Yusuf. Kalau ikut tafsir yang itu, bermakna tadulu ala ihsanin wa ikrabin min Yusuf liakhwati. Ini telah menunjukkan betapa dahsyatnya ihsan, ikram yang diberikan oleh Yusuf kepada adik-beradiknya yang dengan terang-terangan telah menzaliminya. Yusuf tahu betul dan kenal betul ini orang yang menzalimi aku, mencapaan aku dalam berigi buta, yang mengendaki nyawaku. Yusuf kenal betul. Kenal orangnya, ingat perbuatan mereka, ingat tempatnya di mana. Sekarang, Yusuf punya kedudukan yang besar di Mesir. Punya kuasa yang besar di Mesir. Ada peluang, ada kesempatan, ada kemampuan untuk membalas dendam. Membalas kejahatan abang-abangnya. Dia kejahatan, apalagi mereka tak kenal. Belum kenal, itu Yusuf. Tapi ya Allah, dalam keadaan seperti itu, Yusuf memberikan contoh kepada kita. Sungguh pun mereka itu zalim pada Yusuf. Satu. Sungguh pun mereka itu didakwa, bukan oleh Yusuf ya. Sungguh mereka didakwa sebagai pencuri oleh pegawai istana Yusuf, bukan oleh Nabi Yusuf. Yang kata adik Yusuf itu mencuri pegawai istana yang berkewajiban menjaga harta negara itu, bukan Nabi Yusuf. Tapi perbuatan sebab hilah Nabi Yusuf lah sehingga pegawai istana menuduh mereka mencuri dan mereka tertuduh sebagai pencuri. Itu cerita lain. Tapi Nabi Yusuf seakan-akan berkata, walaupun aku tahu kau ini jahat pada aku, dan sekarang kamu menghadapi masalah dituduh mencuri oleh pegawai istanaku, karena istana kehilangan suap. Tapi aku masih ingin berbuat baik pada kamu. Kamu buat jahat, itu urusan kamu. Tapi aku tak nak balas kejahatan kamu. Aku ingin balas kebaikan. Betapa tidak. Senang saja. Siapa yang berjaya membantu kamu? Maknanya maulah menjadi berkolaborasilah. Justice collaborator kan dipanggil dalam dunia mahkamah. Justice collaborator.
ingin berkolaborasi untuk menegakkan keadilan. Betul, kamu memang tidak mencuri, oke. Kamu tidak mencuri, oke. Tapi kalau kamu maulah membantu kami untuk menemukan barang itu, sungguh pun kamu tidak mencuri. Sekarang kamu dituduh mencuri. Jika kami lepaskan itu saja karena tidak terbukti mencuri, itu pun, wah, dah satu kemenangan. Kamu tidur mencuri, tapi tak ada bukti. Kamu menang, kamu lepas, itu pun satu kemenangan. Tapi Yusuf kata, aku tidak, belum merasa cukup. Nanti aku beri kamu hadiah. Hadiah. Tengok, tak baik macam mana Nabi Yusuf. Dia berjanji nak bagi hadiah yang tidak sedikit kepada orang yang dituduh mencuri oleh pegawainya jika mereka mau kerjasama menemukan semula benda yang dicuri. Allahu Akbar. Nabi Yusuf benar-benar telah melakukan ihsan dan ikram dalam bentuk yang paling maksimal. Kejahatan mereka bukan dibalas jahat oleh Nabi Yusuf, tapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang benar-benar muhsin. Orang itu namanya muhsin. Bukan muslim, bukan mukmin semata, tapi muhsin. Sekadar muslim semata tak mampu buat seperti mana Yusuf lakukan. Semata hanya mukmin, walaupun dia muslim, belum mampu. Yang mampu orang yang sudah sampai taraf muhsin. Sejak orang muhsin, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mengikut apa kata gurunya, orang muslim belum tentu mukmin. Muslim hanya buat yang disuruh, tinggal dia tegah, tapi belum tahu niatnya karena Allah. Orang mukmin pasti muslim, lebih tinggi. Karena orang percaya pada Allah, pastilah bersedia buat apa yang disuruh. Tinggal yang ditegah. Alhamdulillah. Tapi belum tentu muhsin. Muhsin itu kaitannya lebih kepada hati, akhlak, perangai, kepribadian sehari-hari. Yang memancar keluar daripada hatinya. Aku sebenarnya boleh dendam pada orang ini. Tapi apa untungnya aku balas dendam? Mereka ini abang-abang aku dan susah. Tak apalah. Walaupun aku ingat kejahatannya, aku akan tetap buat baik. Buat baik itu bukan semata-mata memberi manfaat kepada orang yang pernah menzaliminya. Tapi kebaikan yang Yusuf lakukan itu untuk Yusuf juga. Ganjarnya besar sekali ya Mas. Orang yang ada peluang, ada kemampuan untuk balas dendam, dan boleh dikatakan balas dendam waktu itu wajar lah. Kan buat jahat pada orang berjahat wajar. Tapi Yusuf memilih untuk terus berbuat. Bukan secara memilih untuk tidak berbuat jahat pada mereka. Lebih dari itu, memilih untuk buat baik. Itulah makom ihsan yang paling tinggi ya Mas Ilan. Yusuf mengajarkan kita ihsan. Ahsin ila man asa'a ilaik. Yakin saya semua sudah hafal hadis itu. Berbuat baiklah kamu hatta kepada orang yang berbuat jahat kepada kamu. Buat baik kepada orang yang berbuat baik itu biasa. Belumlah dikata baik sangat. Pasal apa kamu baik sama dia? Ya, dia pun baik sama saya baik sama dia lah. Itu membalas kebaikan. Biasa, normal. Buat jahat kepada orang yang berbuat jahat. Itu bukan biasa.
Itu dendam. Agama tak suka. Oh ya pula ya. Buat jahat kepada orang berbuat baik pada kita. Wah, itu dilarang oleh agama. Itu zalim. Buat jahat pada orang buat baik. Itu zalim. Satu yang diperintah agama. Yang keempat. Ahsin ila man asa'a ilai. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat jahat kepada kamu. Itulah ihsan. Dan tidak mungkin dilakukan hanya seorang yang pada level Muslim, pada level mukmin, tapi pada level muhsin. Sebab bila muhsin, itu mana Islamnya sudah mantap, akidahnya sudah mantap, baru muhsin. Jadi bila muhsin itu maknanya, automatically dia Muslim sekaligus mukmin. Paling tinggi itu. Dan ini contoh. Nabi contoh lagi contohnya. Baru saya katakan. Tidak membalas kejahatan orang karena dia tidak mampu membalasnya. Ya, bersabar itu menjadi mudah. Itu namanya sabar itirori kan yang kita pelajari dah. Tapi memilih untuk bersabar, tidak membalas kejahatan orang ketika ada peluang, ada kemampuan. Wah, itu baru sabar ikhtiari. Itu pun sudah tinggi makamnya. Yusuf bukan sekadar tidak mau membalas kejahatan orang. Walau ada peluang, Yusuf malah membalasnya dengan kebaikan. Allahu Akbar. Inilah Nabi Yusuf. Aku janji, aku janji. Dituduh mencuri, dituduh rasuah. Apa yang hilang? Kerajaan rugi berapa? Kementerian ini berapa? Rugi berapa juta? Kenapa? Tuan-tuan kami usul. Iya kan. Tapi sekali lagi inilah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mau bekerjasama dengan kami, marilah kita bersama berkolaborasi. Justice collaborator. Tuan mau ingin jadi justice collaborator. Nanti tuan dapat hadiah. Wah, iya. Hadiah. Allahu Akbar. Laisat ini. Jadi, laisat dalilan al-isani melakum lahum. Hakikatnya, jika nanti berjadi temukan suak malik itu digoni siapa, karena mereka bekerja sama, itu hanya bukan kebaikan mereka. Hadiah yang diberikan oleh Yusuf itu bukan menghargai kebaikan mereka. Tapi hadiah yang Nabi Yusuf berikan itu justru menjadi bukti ihsan Yusuf pada mereka. Jangan dibalik. Saya ulangi. Nanti bila Nabi Yusuf memberikan hadiah tambahan bantuan makanan, sebanyak makanan yang boleh dibawa oleh seekor unta, itu bukan karena kebaikan mereka mau bekerja sama. Menunjukkan siapa pencurinya, menemukan di mana suak malik yang hilang. Bukan. Tapi Nabi Yusuf itu semata-mata dalilun ala ihsanihi wa ikromihi kepada saudaranya. Itu maksudnya. Jadi haknya bukan upah. Bukan upah. Yusuf yang kata ini. Saya cenderung kepada yang kita yang kedua ni ya. Jadi haisu buka fan liman yajidu su'al malik. Oh ya demikian. Coba akan menjamin. Alladhi akhfahu fi rali akhir. Karena beliau sendiri sebenarnya meletakkan suak malik itu di karung goni atau tempat menyimpan makanan mereka tanpa diketahui seorang pun pegawai istana. Ya. Jadi Yusuf tahu di mana suak itu berada sekarang. Tapi ingat, kerana pegawai istana merasa kehilangan harta negara, mereka yang merasa bertanya ramai-ramai. Roh itu gitu, kejap, jangan cepat balik. Kami masih ada urusan tuan dengan kami belum selesai. Nampaknya tuan ini pencuri. Ya itu kerja mereka. Kerja mereka. Masya Allah. Inilah pengajaran yang bisa sangat luar biasa. Ada 2 poin yang
Saya sampaikan tadi pertama dari segi bahasanya, perubahan dhamir daripada nahnu kepada ana. Ketika berkaitan cerita tentang hilangnya barang, mereka gunakan nahnu. Tapi ketika cerita tentang jaminan hadiah, tiba-tiba tukar jadi ana. Lalu siapa? Itu kaitannya dengan sebenarnya saya. Yang keduanya tentang itu. Ihsan dan ikram Yusuf tidak perlu dipetikai. Itu keteladanan Yusuf yang wajib kita berusaha mencontohnya. Karena dalam agama, dalam realitinya ada 4 dan 1 yang disuruh agama. Buat baik pada buat baik itu normal. Itu biasa. Mungkin minta maaf, mungkin setiap orang fitrahnya seperti itu. Buat baik pada orang buat baik. Buat jahat pada orang buat jahat, itu menyalahi fitrah. Itu dendam. Tak baik. Walaupun orang suka pilih yang kedua ini. Buat jahat pada orang jahat. Yang ketiga, itu zalim. Buat jahat pada orang berbuat baik. Tak boleh. Yang keempat, itu agama. Kalau kita ingin meningkat maqam kita menjadi muhsin, ahsin ila man asa'a ilaih. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat jahat kepada kamu. Masya Allah. Ya, itu 2 poin penting dari ayat 72. Sekarang ayat yang ke 73. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardh wa ma kunna sariqin. Qalu, mereka adik-beradik Yusuf berkata, tallahi, demi Allah, laqad alimtum, demi sesungguhnya engkau tuan-tuan semuanya telah tahu, ma ji'na, tidaklah kami, adik-beradik Yusuf, datang ke Mesir ini, linufsida fil ardh, untuk kami nak buat rusakan di negeri Mesir. Tidak. Tuan tahu kan? Tuan-tuan beristana tahu kan bahawa kedatangan kami ke Mesir ini bukan untuk buat rusak, huru hara, buat kacau di Mesir. Bukan. Tallahi, demi Allah. Mereka bersumpah. Wa ma kunna sariqin. Dan kami juga bukan pencuri. Saya tak kata dakwaan Tuan yang Tuan mendakwa raja kehilangan Syuaib. Kami tak kata Tuan cakap bohong, mungkin benar karena itu Tuan yang mengalaminya. Tapi kalau Tuan tuduh kami yang mencuri, ya kami menafikanlah. Macam mana coba? Jelas-jelas kerajaan kehilangan Syuaib. Jelas, itu artinya. Tapi keyakinan orang yang tuduh, sama sekali kami tidak mencuri. Lalu gimana ini? Bahkan penafiannya sangat keras. Tallahi, demi Allah. Jemaah sekalian, seperti tadi saya pertama ingin sampaikan, kalimat yang digunakan oleh Al-Quran dalam ayat ini, yakni kalimat tallahi. Tallahi, yang terjemahnya demi Allah itulah. Kalimat tallahi adalah lafaz sumpah. Ya, betul. Namun, biasanya kalimat tallahi, kalimat wallahi, billahi, itu yang biasa digunakan. Kalimat sumpah yang biasa digunakan yakni wallahi,
Billahi. Gitu ya, ini tallahi. Kalimat tallahi digunakan untuk bersumpah apabila orang yang mengatakannya itu dalam keadaan pertama terkejut, yang kedua karena ia lebih kuat daripada wallahi dan billahi. Saya ulangi. Tallahi itu sama dengan wallahi dan billahi, kalimat sumpah. Tapi penggunaannya berbeza. Tallahi akan digunakan oleh orang yang bersumpah pertama dalam situasi yang ia terkejut, kagum, heran. Karena itu perkara yang besar. Tallahi, bukan wallahi. Dan lebih kuat daripada sekadar wallahi, penggunaannya. Penggunaannya. Bagaimana penjelasannya? Mari kita rujuk di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, jamaah sekalian, kalimat tallahi ini diulang-ulang sebanyak 4 kali. Di dalam surah Yusuf. Yang pertama ayat inilah. Surah Yusuf. Qalu laqad alimtum ma ji'na lumsida fil ardi ma kunna musyrikin. Satu. Allah. Ayat 73. Yang kedua nanti dalam ayat 85 ketika mereka melihat ayahnya dah puluhan tahun masih ingat Yusuf aja. Ini benda pelik, aneh. Anaknya terkejut, rupanya ayahnya belum move on. Anaknya belum dapat move on. Yusuf dah hilang puluhan tahun. Masih ingat Yusuf. Lalu anak-anak Nabi Yaakob berkata dalam ayat 85 nanti surah Yusuf. Tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Demi Allah, ayah ni asyik. Demi Allah, ayah asyik ingat Yusuf. Yusuf. Macam tak ada orang lain. Asyik Yusuf. Dah 40 tahun lebih ayah tak boleh move on lah. Macam mana? Dia bersumpah. Ayahnya benar-benar tak dapat memahaminya. Terkejut tengok ayahnya masih belum move on. Kemudian ayat 91, nanti di surah Yusuf juga. Adik-beradik Yusuf setelah tahu rupanya orang kuat di Mesir yang selama ini membantunya, yang selama memperlakunya dengan baik, yang selama ini menahan adiknya dengan segala siasah yang cukup cemerlang dan hebat. Mereka mengakui kesalahannya, mereka mengakui kehebatan Yusuf. Apa mereka kata pada Yusuf saat itu nanti? Ayat 91. Qalu tallahi laqad astarakallahu alaina. Terkejut mereka. Lalu bersumpah, tallahi demi Allah. Sungguh Allah telah memberikan keutamaan kata engkau Yusuf atas kami. Kemuliaan, kelebihan yang Allah berikan pada engkau Yusuf jauh lebih banyak, lebih hebat daripada apa yang Allah berikan pada kami. Wahai kami begitu jahat padamu. Waktu dengan penuh terkejut. Tallahi. Juga dalam ayat 95 nanti. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Ucapan anak-anak Yakub kepada Nabi Yakub. Ini tallahi. Dan Al-Quran laisa mukhtasan, sebetulnya jamaah sekalian di dalam Al-Quran ya, bukan hanya untuk ini dari surah Yusuf saja maksudnya. Dalam surah Yusuf diulang 4 kali.
Tapi kalimat tolai dalam Al-Quran bukan hanya berkaitan dengan adik-beradik Yusuf saja. Tak. Tapi untuk yang lain pula. Yang maknanya, saya ulangi, tallahi makna sama dengan wallahi dan billahi, tetapi yufidut ta'ajub, pertama diucapkan oleh orang dalam keadaan kagum, tafkhim wa ta'zim, diucapkan ketika ia melihat sesuatu yang sangat-sangat agung. Peristiwa-peristiwa yang besar, yang berat seperti ini. Jadi, ketika orang dalam keadaan kejut, kagum, menghadapi peristiwa yang sangat dahsyat, bersumpahnya bukan dengan wallahi, bukan hanya dengan billahi, tapi tallahi. Kata Ibnu Qudamah, macam mana boleh berlaku perubahan-perubahan seperti itu? Ibnu Qudamah, Al-Muqaddisi dalam kitabnya Al-Mughni, beliau berkata begini, huruful qasami salah satu. Huruf qasam itu ada 3. Huruf yang diguna pakai dalam bahasa Arab ya. Huruf yang diguna pakai untuk bersumpah itu ada 3. Ba, itu yang asli. Billahi, contoh. Ba. Kedua, waw. Wallahi. Dan waw itu yakni badalun minal ba. Waw adalah pengganti, perubahan dari huruf ba. Watta, huruf 3 ta, tallahi, dan ta itu kata Ibnu Qudamah badalun minal waw. Jadi 3 huruf qasam ada 3 huruf. Pertama ba itu yang asli billahi. Kemudian wallahi, wa itu gantian daripada ba jadi billahi jadi wallahi. Berarti tallahi huruf ta itu gantian pada wow. Wa tahtasu bismin wahidin asma'illahi subhanahu wa ta'ala wa Allah. Ketiga-3 huruf ini boleh dimasukkan dalam kalimah Allah subhanahu wa ta'ala. Billahi boleh. Tallahi boleh. Wallahi boleh. Tallahi pun boleh. Tapi tidak kepada yang lain. Pada nama Allah yang lain tak boleh. Kata Ar-Rahman. Tar-Rahman. Tak ada. Ini. Bagaimana iya kita mengetahui bahwa ba itu huruf yang asli? Saya bacakan apa kata Ibnu Qudamah ya. Li'annahu yuzkaru mahu fil qasam billah aw la yuzkaru madan taqulu aqsamu billah. Uqsimu billah. Kadang-kadang bila orang bersumpah, orang Arab bersumpah kadang-kadang dengan kalimat uqsimu billahi. Aku bersumpah dengan Allah. Uqsimu, aku bersumpah. Orang Arab biasa kata itu uqsimu billah. Itu yang asli. Aku bersumpah dengan Allah. Lalu uqsimu fi'il mudhari' uqsimu dibuang menjadi billahi. 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 Itu yang asli. Jadi masuk kepada Allah itu. Uqsimu bika ya Rabb. Uqsimu bika ya Rabb. Aku bersumpah denganmu wahai Tuhanku. Ba. Tu. Kemudian ta itu ta dan waw dan ta itu sebagai penggantinya. Yaqulu anal waw yuqsimu biha fi kulli maqsumin dhahirin. Karena kalimah waw boleh masuk pada Allah pun boleh. Pada kalimat selain Allah pun boleh. Dalam Quran banyak.
Wallahi ada. Kadang muksambinya bukan Allah. Wadduha, walaili, wassamai. Itu pengganti pada ba. Dan yang paling tinggi, paling kuat, sumpah yang paling kuat terhadap sesuatu yang dahsyat, yang agung, sumpah dengan huruf ta. Dan ta ini tidak ada di dalam Al-Quran kecuali dikait dengan Allah saja. Jadi tadduha tak ada, talaili tak ada, tassamai tak ada. Yang adanya tallahi, khas untuk kalimah Allah sahaja. Mukhtassah di kalimah Allah. Bermakna qataridu kalimah Allah. Memang tidak ada pun. Jarang sekali. Idan tallahi qasamun. Wa ta'u lil qasam. Wahia min hurufil jari. Wallah lafzul jalalah muqsamun bi majrur. Itu dari segi nahwunya lah. Tallahi, tak itu qasam, huruf qasam. Allah, yaitu majrur karena muqsam bi sama dengan wallahi dan seterusnya. Baik, sebagai peringatan atau sebagai tambahan pengetahuan lah. Sekarang koleksi fikir. Ya. Ini tidak ada kaitan, mungkin bukan untuk dijadikan amal ya. Kalau yang saya sampaikan tadi, hendaklah diamalkan. Contoh Yusuf itu hendaklah diamalkan. Barulah Quran kita dapat bumikan. Jangan Quran ini hanya dibaca, seakan Quran itu hanya berada di langit, tak pernah turun ke bumi. Si Quran tidak mampu mengubah, belum mengubah kita, atau dalam bahasa mudahnya, kalau kita hanya membacanya, diri kita tak akan berubah dengan Quran. Dan Quran itu diturunkan untuk kita. Yang tadi boleh amal. Ya, ini sebagai pengetahuan saja. Di dalam Al-Quran saya katakan huruf ta, tallahi itu bukan hanya khas kaitan dengan kisah Yusuf saja. Dalam Al-Quran jamaah sekalian, ada kalimat tallahi 5 ayat yang tak ada kaitan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Contoh pertama berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Ada dalam surah Al-Anbiya ayat 57. Al-Anbiya 57. Ketika Nabi Ibrahim berkata, sumpah ini perkara yang besar. Untuk perkara yang besar, bukan main-main. Ibrahim pernah bersumpah di hadapan kaumnya, Wattallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, sungguh pasti aku akan hancur leburkan patung-patung kamu ini selepas kamu nanti berpaling balik undur ke belakang. Ibrahim bersumpah, karena kuat tu sumpahnya, Tallahi, untuk melakukan perkara yang agung, apa tidaknya menghancurkan berhala-berhala, membentas syirik, itu perkara yang agung. Ibrahim tak kata wallahi, tallahi. Dalam surah Syu'ara, Allah juga cerita, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Sungguh demi Allah, sungguh kami berada pada kesalahan yang nyata. Asy-Syu'ara 27. Tallahi yang kedua. Selain yang dari Yusuf ya. Yang ketiga, ada dalam surah As-Saffat ayat 56. Ketika nanti ini Allah ceritakan tentang perbualan. Jadi ahli surga itu berbual satu sama lain. Salah satu tajuk perbualan mereka antara A dan B lah. Berbual-bual. A cerita dua B. B
Kamu mau tak ikut aku? Dahulu aku punya kawan namanya Si. Kawan rapat semua dengan aku. Tapi dia itu tak percayalah kepada ajaran Nabi. Menentang. Tak percaya hari kiamat. Tak percaya surga neraka. Dan dia pandai bercakap. Hampir-hampir dia berjaya mempengaruhi aku. Karena dia kawan baik. Pandai bercakap. Dan saya yakin. Karena dia tak percaya akhirat. Pasti sekarang dia di neraka lah. Ringkas cerita dan perbualan itu. Lalulah Allah izinkan. Ini mencari dan dapat melihat kawan karibnya di dunia yang tak percaya hari akhirat betul-betul sedang disiksa di neraka. Berlakulah dialog antara mereka. Bagaimana ia berlaku? Wallahu a'lam. Karena itu berlaku di akhirat. Apa kata ahli surga ini? Pada kawannya yang ternyata ahli neraka. Wah, di dunia kawan karib. Qala tallahi in kitta laturdin. As-Saffat 56. Dia berkata, ahli surga berkata, demi Allah, sungguh dahulu engkau hampir-hampir saja dapat menghancurkan diriku. Dahulu masa di dunia aku pandai merayu, pandai meyakinkan keyakinan kamu yang batil. Yang batil. Hampir-hampirlah kami tersesat ikut dengar ucapanmu. Nasib baiklah. Hampir. Ucap ahli surga dalam dialognya dengan kawannya yang jadi ahli neraka. Saffat 56. An-Nahl 56. Yang keempat, An-Nahl 56. Allah berfirman, tallahi la tus'alunna amma kuntum taftarun. Ya, Allah berjubah. Demi Allah, sungguh pasti kamu semua akan disoal tentang kebohongan yang kamu reka-reka. Jangan main-main, kamu di dunia berbohong. Suka mereka-reka cerita. Benda tak ada kamu adakan. Tujuannya untuk memperdaya orang. Sama ada dalam masalah kehidupan sehari, lebih-lebih lagi dalam masalah agama. Mungkin niat kamu baik, agar orang jadi baik. Lalu kamu berani ceroboh, mereka cerita bohong untuk menarik pendengar. Niat baik saja tak cukup. Bohong mereka ni Allah pertanggungjawabkan. Tallahi, sungguh pasti kamu akan dipertanggungjawabkan. Yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, yakni dalam surah An-Nahl ayat 63. An-Nahl ayat 63. Ini umum. Allah berfirman pada seluruh utusannya. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik. Demi Allah, sungguh kami telah utuskan beberapa orang utusan kepada umat-umat sebelum engkau. Jadi sebagai ini tambahan pengajaran je lah, ini hanya koreksi sikit saja sekali ya. Tahu alhamdulillah, tak tahu pun tak apa, karena macam mana mengamalkannya. Jadi hanya untuk koleksi fikir. Ringkas kata, dalam Al-Quran, kalimat Allah itu diulang-ulang 9 kali. Gitu kan? 9 kali. Dalam surah Yusuf, 4 kali. Dan yang 5 kali dalam surah yang saya sampaikan tadi. Al-Anbiya, Syu'ara, Saffat, Nahl, dan Nahl. Nahl 2 kali. 2 kali. Yang tadi sekali, ia sama dengan bilai. Bilai itu yang asal, huruf ba. Lalu huruf ba dikatakan waw. Jadi wallahi. Dan tallahi katanya pada waw, itu sumpah yang untuk perkara yang sangat dahsyat. Yang paling besar. Dan si pengucapnya dalam keadaan kagum. Dalam keadaan
kagum. Ini dia. Ya. Jadi itu dari segi masalah. Jadi tallahi laqad alimtum. Maknanya mereka bersumpah dengan nama Allah untuk menguatkan bahwa diri mereka bukan pencuri sebagaimana yang dituduhkan. Itu penafian yang sangat kuat. Pertama dengan sumpah, kalimat sumpah, sumpah yang terkuat. Kenapa gunanya sumpah terkuat? Karena tuduhan ini besar. Mereka ini putra-putra Nabi. Mereka ini sudah ada tanda-tanda bertaubat. Benar bahwa masa silamnya gelap, betul. Sama sekali tidak ada niat jahat datang ke Mesir. Tiba-tiba dituduh mencuri. Terkejut mereka. Suatu mereka kata, Tallahi, Tallahi. Majidna linufsida. Untuk menguatkan lagi bahwa mereka tidak datang ke Mesir untuk buat rusak, untuk buat kacau. Tak ada niat sikit pun. Nah, ini yang seronok mendengarnya ini. Pertama nampaknya abang-abang aku ini sudah mulai ada kesadaran. Dia lihat sendiri. Dahulu tak ada ucapan tanggung jawab seperti ini. Nampaknya betul-betul jujur. Sudah ada tanda-tanda taubat. Memang itu proses taubat. Allah sendiri yang mengaturnya. Nanti kita akan jumpa lah dalam ayat selepasnya. Apa yang akan Yusuf itu 100% perintah Allah. Bukan kemauan Yusuf. Bukan sekadar untuk membolehkan Yusuf boleh berkumpul dengan adik-beradik dan ayahnya sekaligus, tapi juga sekaligus proses yang perlu dijalani oleh adik-beradik Yusuf jika mereka mau pengampunan dari dosa-dosanya. Jadi karena dulu lakukan kesalahannya berupa perbuatan, maka taubatnya berupa perbuatan. Sudah mulai berubah. Ucapannya sudah mulai boleh dipercayai. Dalam dirinya sudah ada rasa tanggung jawab. Wah, ada tanggung jawab. Mereka sudah mulai ngerti apa itu makna muru'ah, harga diri. Mereka sudah mulai mengambil mempertahankan nama baik keluarganya. Oh, luar biasa itu. Wa ma kunna syarikin. Mereka menafikan dengan tegas tuduhan bahwa mereka ini orang mencuri. Ai israruhum alal bara'ah. Mereka melalui kata demi kata yang keluar daripada mulut mereka terus-menerus menafikan tuduhan sebagai pencuri, terus-menerus berusaha untuk membebaskan dirinya bukan sekadar daripada perbuatan jahat, tuduhan jahat, tapi juga membebaskan dirinya daripada niat yang tidak baik. Allahu Akbar. Jangankan melakukan perbuatan mencuri. Pernah punya niat mencuri pun tak pernah. Niat mencuri pun tak pernah. Nabi Yusuf seronok. Melihat macam itu seronok. Karena ini orang sudah ada tanda dalam insaf yang luar biasa. Dan mereka tidak merasa terpaksa. Nah, ini bagusnya. Mereka punya kesadaran akan kesalahan, mulai ada kesadaran untuk bertanggung jawab, mulai ada kesadaran untuk berkewajiban menjaga muru'ah diri dan muru'ah keluarganya tanpa unsur paksaan. Wah, ini luar biasa. Ini proses taubat yang luar biasa. Jadi taubat ini berproses. Tak cukup banyak istighfar. Kalau dahulu dia rusak karena perbuatannya, ya taubatnya memperbetulkan kerusakannya. Kalau dahulu dia rusak agamanya karena ucapannya, ya dibetulkanlah ucapannya. Kalau dahulu dia melakukan kejahatan karena merusakkan
agama dan imannya, kerana polisinya, karena peraturannya, ya diubahlah peraturannya. Begitu. Jadi tidak boleh, tidak semua terpadam begitu mudah hanya dengan istighfar 10 kali lepas solat. Cukup. Tak akan terpadam hanya dengan solat taubat. Rupanya, oh lagi tak cukup. Solat taubat, istighfar itu namanya bukan taubat, itu baru istighfar. Dalam Al-Quran ada 2 perintah. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Istighfarlah kamu pada Tuhan kamu dan kemudian bertaubatlah. Istighfar perintah diri sendiri, taubat perintah diri sendiri. Walaupun antara istighfar dan taubat itu ada persamaan, tapi juga ada perbezaan. Itu kena dipahami betul. Jangan-jangan. Selama ini kita baru sebenarnya dalam peringkat istighfar, belum taubat. Manalah tahu. Sebab istighfar bukan taubat, taubat bukan istighfar. Itu 2 benda yang berbeza walaupun pada kes yang sama. Jadi pada kes mohon pengampunan. Dan inilah ya mas sekalian, sikap adik-beradik Yusuf ini boleh diambil kesimpulannya sebagai istiqdaduhum lil muhasabah. Oh, itu luar biasa itu. Sungguh pun mereka begitu yakin, seyakin-yakinnya. Tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan, yakni mencuri. Mereka bersedia untuk bekerjasama. Bukan mencari pencurinya saja, mencari barang hilang. Ini menarik. Bukan mencari pencurinya, karena mereka tak yakin daripada adik-beradik yang datang ke masjid orang itu ada yang kaki curi. Tapi bersama untuk mencari benda yang hilang itu. Yushirul qasam ila istidadihim litahammuli mas'uliyati af'alihim idza thabatat alaihim tuhmah. Ini luar biasa. Yusuf seronok tengok ini. Mereka sanggup bersumpah menunjukkan kesediaan diri mereka untuk menanggung segala pertanggungjawaban perbuatannya jika terbukti tuduhan mencuri yang dilontarkan kepada mereka itu benar adanya. Tapi mereka yakin 100% mereka tidak mencuri. Tapi jika mereka sudah terpaksa terbukti benar, mereka bersedia bertanggung jawab sepenuhnya. Dan itu subhanallah. Tidak akan lari daripada pertanggungjawaban. Kalau memang itu yang perlu dihadapi. Inilah yang membuat Nabi Yusuf sebenarnya sangat seronok. Melihat abai. Dia orang yang sudah ada tanda-tanda yang baik, takkan nak dibalas dengan kezaliman. Takkan nak diserahkan. Dia sudah oleh tanda-tanda yang baik. Dia masih, dalam proses betul. Dahulu dia salah, iya. Dahulu dia zalim, betul. Tapi sekarang dia sudah dalam proses yang bersungguh-sungguh untuk memperbetulkan kesilapannya, untuk membersihkan dirinya daripada dosa dan noda. Dalam proses, orang dalam proses untuk jadi baik, jangan dihalang. Jangan diganggu. Bahkan wajib kita bantu. Begitulah. Dahulu teruk katakanlah ni bahasa muda ya, analogi muda ya. Katalah ada 20 perintah Allah. Katalah ada 20. 20 perintah Allah, tak ada satu pun yang dia buat. Harus semuanya buat dulu. 20 larangan Allah, tak ada satu pun yang ditinggalkan. Wih, jahat sungguh ini kawan. Ya, jahat. Tapi semenjaklah setahun 2 saya jumpa ini, dia sudah mulai meninggalkan perbuatan lamanya.
Kalau dulu 20 perintah Allah yang ditinggalkan, sekarang tinggal 10 yang ditinggalkan. Mana 10 yang 10 sudah dilakukan istiqomah, 10 masih ditinggalkan. Dahulu 20 perintah Allah dilanggar. Sekarang dia hanya melanggar 10. Mana dia dalam proses sudah berjam meninggalkan 10. Dan dalam proses hargai, bantu dia. Jangan dihalang. Jangan dihalang. Ada orang tanya saya, karena ditegur oleh kawannya. Yang tanya ini, yakni punya kawan. Kawannya ini masih, ya belum sempurna lah. Agamanya belum sempurna. Seperti kita pun belum sempurna. Walaupun mulut kita sudah sempurna. Tapi kata Allah masih jauh di sempurna. Ya, dia sudah sembahyang, oke. Dia baca Quran, oke. Dia sudah mulai mau mengaji, oke. Berubahlah. Tapi, ada tapinya. Dia masih dedahkan aurat, pamannya. Bahkan gara-gara agak terlalu pakai seket pula tuh. Rambut kebang. Jadi yang punya kawan B macam itu ditegur oleh C. Awak berkawan dengan orang yang tak membutuhkan aurat macam tu. Macam mana lah awak ni boleh berkawan? Itu haram tu. Nampak memang tu aurat tu dosa. Yang ini serba salah, iya pula. Ya kalau kenapa aku karena berjalan berdua dengan dia, Allah orang pandang. Tak seronok pakaiannya. Tapi kalau kita mau bijak, jemaah sekalian, bahwa orang itu belum sempurna karena masih bergerak aurat, iya. Tapi ketika ia ada keinginan untuk pergi masjid dan jamaah, itu baik. Ketika ia bersedia untuk duduk di majlis ilmu, itu bagus. Itu bagus. Dan Allah Subhanahu wa taala benar menurut malaikat untuk mereka yang baik dan juga yang jahat. Allah memberikan pengampunan dan juga Allah menyediakan siksaan. Seakan-akan kita kalau kita tak mau menyantuni orang seperti ini, seakan-akan Allah itu hanya mau menerima hambanya bila dia sempurna. Sungguh banyak. Mana ada. Allah hanya akan menerima kamu bila kamu datang pada dengan sempurna sesempurnanya. Tak. Sebaik manapun hamba Allah pasti ada kesalahannya. Jangan hanya karena kesalahan satu dua yang dilakukan yang kita nampak, lalu kita jauhkan. Pastikan kita malah jadi orang pendampingnya. Sikit. Saya ulangi. Sejahat manapun dia, seburuk manapun dia karena belum menutup aurat, masih suka pakai miniskirt. Ketika dia pergi masjid itu baik jemaah sekalian. Masih mau salat itu bagus. Mau belajar agama itu bagus. Tapi kita malah sekarang beginilah. Rasanya saya tak akan ajak awak pergi ngaji lah. Malu saya. Malu. Tapi saya nak pergi juga. Saya nak dengar sarahan juga. Nak cari ilmu. Ya, tapi awak tak boleh ikut saya lagi. Pasal apa? Selagi awak tidak menutup aurat, saya tak akan benarkan awak belajar. Seakan-akan kita ni betul orang yang kuat beragama. Tapi tanpa kita sedari, kita sedang dengan menghalang secara tak langsung, menghalang orang belajar agama. Nak belajar agama itu baik. Tak menutup aurat memang tak baik. Kenapa kita serahkan kalau dia belum mau dan belum bersedia? Allahu Akbar. Seakan kalau kamu belajar agama, pastikan kamu ini betul-betul perfect baru boleh. Orang dah perfect tak perlu belajar agama, mah. Inilah. Jadi dia mesti melihat betul abang-abang ini belum sempurna. Tapi masih dalam proses penyempurnaan dirinya. Belum putih sepenuhnya. Masih dalam proses. Takkan nak dihalang, ya didorong. Bahkan bahagia-bahagia aku lihat.
Saya bangga sungguh punya kawan. Bangga bukan karena maksiat yang masih dilakukan. Bangga karena dia sudah ada kesadaran ingin berbagi diri. Itu cara dakwah. Nabi Muhammad itu terima sama siapa yang ingin mengucap kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Iya. Kemudian diajar satu persatu dan satu dan seterusnya. Jangan letakkan syarat dahulu. Lainlah kalau makan di kedai yang apa kau. Sila bayar dahulu sebelum makan. Mungkin begitu. Selagi tak beres bayar, jangan makan dulu. Mungkin itu beli makanan. Nih, jamaah sekalian. Yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan pengetahuan yang benar berallah jiwa. Yang sudah kelemahan saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi